Cerita ini tentang pengkhianatan kejam, pembunuhan di tengah hutan, dan sebuah arwah yang menolak menerima kematiannya. Jadi mari kita mulai ceritanya. Di tengah gelapnya malam, di sebuah hutan terpencil di Indonesia, sesosok mayat perempuan bernama Ana tergeletak di tanah dingin. Tak jauh dari sana, Raffi menggali lubang dengan tergesa-gesa, hanya diterangi cahaya ponselnya. Beberapa menit sebelumnya, Ana memohon sambil menangis agar nyawanya diselamatkan. Ia berkata bahwa ia sangat mencintai Raffi. Namun Raffi hanya tertawa dingin, seolah semua itu hanyalah permainan kejam baginya. Raffi menghentikan tawanya dan menatap Ana dengan penuh kebencian. Dia menarik rambut Ana dengan kasar lalu menampar wajahnya dengan keras. Darah keluar dari sudut bibir Ana. Dengan suara dingin, Raffi berkata bahwa Ana tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Ia mengaku telah memperdaya banyak perempuan sebelumnya demi uang dan perhiasan. Namun dari Ana, ia tidak mendapatkan apapun. Jika Ana dibiarkan hidup, dia akan melapor ke polisi. Pikiran itu membuat Raffi semakin marah. Ana berlutut ketakutan dan memohon agar dibiarkan pergi. Ia berjanji tidak akan mengatakan apapun kepada siapapun. Namun Raffi justru tersenyum sinis. Ia menyatakan bahwa tak satu pun perempuan yang pernah ia tipu dibiarkan hidup. Semua dikuburkan di hutan yang sama. Saat Ana mencoba melarikan diri, Raffi mengeluarkan pisau dari saku jaketnya, menarik Ana dari belakang, dan menyayat lehernya tanpa ragu. Ana terhuyung beberapa langkah lalu jatuh tak bergerak. Dengan sisa napasnya, Ana berbisik bahwa ia tidak akan membiarkan Raffi hidup tenang. Setelah itu tubuhnya terdiam. Raffi segera menggali lubang lebih dalam, memarafsau jasad Ana, lalu menimbunnya dengan tanah. Ia menghapus sidik jarinya dari pisau dan ikut menguburnya agar tak meninggalkan bukti. Sambil tertawa kecil, Raffi pergi dari hutan seolah tak terjadi apa-apa. Namun di dekat sebuah pohon besar, arwah Ana berdiri terpaku, menangis melihat tubuhnya sendiri terkubur di tanah gelap. Arwah Ana tetap berada di hutan itu. Ia belum percaya bahwa hidupnya berakhir seperti ini. Raffi telah pergi, tertawa seolah tak ada dosa di hatinya. Dan memikirkan keluarganya, ibunya, yang selalu menunggunya. Pulang dan ayahnya yang keras namun sebenarnya peduli. Tidak seorang pun tahu apa yang telah terjadi padanya. Kesedihan dan penyesalan memenuhi hatinya. Dengan perasaan hancur, arwah Ana mulai berjalan tanpa arah, terikat pada dunia karena luka dan pengkhianatan yang belum terbalaskan. Tanpa sadar, arwah Ana terseret oleh kenangan menuju rumahnya. Di sana ia melihat ibunya terbaring lemah sambil menangis, merasa firasat buruk yang tak bisa dijelaskan. Ayahnya berjalan mondar-mandir dengan wajah marah, berkata bahwa Ana telah mempermalukan keluarga dan tak boleh kembali. Ana berteriak memanggil mereka, tetapi suaranya tak terdengar. Hatinya remuk melihat orang tuanya menderita tanpa tahu kebenaran. Ikatan antara Ana dan dunia hidup masih kuat. Dipenuhi cinta, penyesalan, dan amarah, keesokan harinya, seorang petani yang menggembalakan kambingnya mendekati tepi hutan. Salah satu kambing tiba-tiba berhenti dan mengembik keras di dekat tanah yang tampak baru digali. Petani itu merasa curiga. Saat ia mendekat, ia melihat bercak gelap di tanah dan bau aneh di udara. Dengan perasaan takut, ia segera melapor ke polisi desa. Tak lama kemudian, petugas datang dan mulai menggali tempat itu, sementara arwah Ana mengawasi dari kejauhan dengan harapan dan kecemasan. Polisi menemukan jasad Ana dan sebuah ponsel di dekatnya. Kabar itu segera sampai ke rumah keluarganya dan suasana berubah menjadi duka mendalam. Dengan bantuan ponsel tersebut, polisi mulai menelusuri jejak terakhir Ana. Foto-foto Raffi ditemukan di dalamnya. Sementara itu, Raffi sedang duduk di sebuah warung di pinggir jalan, minum tanpa peduli apapun. Ia mengeluh tentang nasib buruknya dan mulai merencanakan untuk menipu perempuan lain. Tanpa ia sadari, arwah Ana terus mengikutinya dalam diam. Saat polisi mulai mencari Raffi, ia menyadari bahwa dirinya sedang diburu. Dalam kepanikan, ia melarikan diri menuju daerah pegunungan yang sepi. Malam kembali turun,
dan jalan setapak yang licin membuatnya semakin sulit bergerak. Nafasnya terengah-engah, hatinya dipenuhi ketakutan. Di balik kegelapan ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya. Setiap langkah terasa berat, seolah hutan itu sendiri menolak kehadirannya dan menuntut balasan atas dosa-dosanya. Di tengah pelariannya, Raffi terpeleset di jalur sempit pegunungan. Ia mencoba berpegangan, namun tanah runtuh di bawah kakinya. Dengan teriakan panjang, tubuhnya jatuh ke jurang yang dalam. Suara itu bergema lalu hilang di telan malam. Beberapa saat kemudian, Raffi berdiri kebingungan di dasar jurang. Tubuhnya terasa ringan dan dingin. Saat itulah ia menyadari bahwa dirinya telah mati. Ketakutan menyelimuti jiwanya ketika ia melihat bayangan Ana muncul di atas tebing. Ana tidak sendirian. Di belakangnya muncul beberapa arwah perempuan lain dengan wajah penuh luka dan amarah. Mereka mengatakan bahwa mereka juga pernah ditipu dan dibunuh oleh Raffi di tempat yang sama. Selama ini mereka terjebak tanpa bisa berbuat apa-apa. Kini, setelah Raffi mati, jiwanya tidak bisa melarikan diri. Erdin menatapnya dengan dingin dan berkata bahwa penderitaannya baru saja dimulai. Raffi jatuh berlutut, menangis dan memohon ampun, namun tak satu pun dari mereka merasa iba. Arwah-arwah itu menyeret Raffi menuju sebuah gua tersembunyi di pegunungan. Tempat itu gelap, lembab dan dipenuhi bisikan menakutkan. Di sana, jiwa Raffi dikurung agar tidak bisa melarikan diri. Setiap hari, teriakan penyesalan terdengar, namun tak ada kematian kedua baginya. Ana berdiri di depan gua, merasakan kepuasan pahit. Meski balas dendam mulai terbayar, hatinya belum sepenuhnya tenang. Ia tahu penderitaan Raffi harus menjadi peringatan agar kejahatan tak terulang. Seiring berjalannya waktu, penduduk desa mulai mendengar suara aneh dari pegunungan. Pada malam-malam tertentu, terdengar jeritan seorang pria bercampur tawa perempuan yang mengerikan. Banyak yang mengira itu hanya angin atau hewan liar, tetapi rasa takut perlahan menyebar. Tak ada lagi yang berani melewati jalur hutan itu setelah matahari terbenam. Ana dan arwah-arwah lain tetap menjaga gua tersebut, memastikan Raffi tidak pernah menemukan kedamaian atau jalan keluar dari hukuman yang telah ditetapkan. Tahun demi tahun berlalu, namun kutukan itu tidak pernah hilang. Gua di pegunungan menjadi tempat terlarang. Orang tua melarang anak-anak mereka mendekat dan para pendaki memilih jalur lain. Meski balas dendam telah tercapai, arwah Ana masih belum menemukan ketenangan. Setiap malam sunyi, ia menatap langit gelap dan mengingat hidupnya yang direnggut secara kejam. Ia sadar bahwa selama rasa sakit itu masih ada, dirinya dan arwah lain akan terus terikat di antara dunia hidup dan mati. Hingga kini 20 tahun telah berlalu. Namun pada malam-malam tertentu, jeritan dari pegunungan itu masih terdengar. Suara seorang pria yang menangis, disusul tawa dingin para perempuan, membuat siapapun merinding. Penduduk percaya bahwa itu adalah hukuman abadi bagi Raffi. Tak satu pun dari arwah itu menemukan pembebasan. Mereka tetap terikat oleh dendam dan penderitaan, menunggu waktu yang entah kapan akan berakhir. Kisah ini pun menjadi peringatan bagi siapa saja yang berani mengkhianati cinta dan kepercayaan.